Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat scheduling dan cost lalu AON di Microsoft Project. Nah, di sini saya sendiri bernama Genta Khalifa Santri. Selanjutnya ada Khairul Anwar dan selanjutnya ada Wafa Imam Anasa di dalam Project Detektor Sumbatan dalam pipa. Baik, selanjutnya langsung saja tutorial pertama yaitu pembuatan scheduling pada Microsoft Project yaitu dari Mas Wafa Imam Anasa. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat scheduling di Microsoft Project dan juga membuat Gantt chart. Yang pertama, kita bisa mengatur format working time-nya di klik project. Di sini ada change working time. Lalu klik worksheet, detail. Nah, di sini kalau seandainya hari libur ingin terus bekerja, bisa diatur Sunday dan Saturday-nya pada set day, specific working time, dan jamnya disamakan dengan hari-hari biasa. Nah, ini nanti akan terhitung seperti hari biasa, soalnya dari Microsoft Project Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja. Kalau hal tersebut udah diatur, langsung saja membuat task name-nya. Di sini ada beberapa task name. Bisa juga dalam membuat task name dari Microsoft Excel. Yang nantinya ini di-copy lalu dipaste. Nah, pada awalan pengopian di sini masih level 1. Nah, bisa diubah contoh seperti ini. Nah, di sini artinya perencanaan waktu dan diskusikan waktu ini berada di level 1. Bisa diubah menjadi level 2 dengan indent task. Nah, seperti ini. Nanti contoh seperti perencanaan biaya, buat daftar alat, perencanaan biaya level 1 dan membuat alat, daftar alat dan bahan level 2. Selanjutnya untuk mengatur jadwalnya, yaitu di start. Di sini bisa memilih waktu yang Anda inginkan dan juga di sini ada finish, kapan akan selesai proyeknya. Nah, akan otomatis terisi durasi. Contoh seperti ini. Perencanaan biaya memakan waktu 3 hari dari tanggal segini sampai segini. Dan ini perincian harinya. Nah, selanjutnya ada predecessor. Predecessor ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Contoh, mencari harga dari alat dan bahan memiliki predecessor 5. 5 artinya membuat daftar alat dan bahan. Artinya mencari harga ini harus dilakukan setelah membuat daftar alat dan bahan. Bisa juga mengisi resource name-nya, yaitu orang yang bertanggung jawab pada suatu proyek. Tentu seperti ini. Nanti akan muncul otomatis di Gantt chart. Sekian dari saya penjelasan mengenai schedule. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wafa telah menjelaskan proses scheduling. Selanjutnya dari proses scheduling pembuatan AON yang akan dijelaskan oleh Mas Anwar. Jadi melanjuti dari proses penjelasan sebelumnya, astagfirullah, diikat yang tadi. Jadi menindaklanjuti dari penjelasan sebelumnya mengenai Gantt chart, yaitu pembuatan network diagram. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagian predecessor dulu. Di sini kita telah menentukan mengisi predecessornya. Nah, dari predecessor yang ada, kita menentukan bahwa proses yang telah dijalani itu bergantung dari proses sebelumnya.
contohnya ini membuat timetable. Untuk membuat timetable, kita harus menunggu pada proses nomor 2 terlebih dahulu, di mana nomor 2 ini merupakan proses mendiskusikan waktu kerja. Yang ini. Nah, ini harus selesai terlebih dahulu, maka kita baru bisa membuat timetable. Begitu pula selanjutnya, seperti contohnya nomor 6, mencari harga dari alat dan bahan, itu harus menunggu proses nomor 5 dahulu, yaitu membuat daftar alat dan bahan. Nah, kami telah menyusun predeksesornya semuanya. Nah, maka untuk membuat network diagram, kita tinggal memilih pada bagian view. Di sini ada network diagram. Nah, bisa dilihat bagian network diagram ini sudah tersusun sesuai dengan predeksesor yang telah kita buat. Contohnya tadi yang nomor 3 itu harus menunggu nomor 2 terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada beberapa bagian yang contohnya membuat daftar alat dan bahan, itu ada tanggal mulainya dan tanggal selesainya dan durasi harinya. Lalu ID ini adalah nomor dari penomoran jadwal sebelumnya pada Gantt chart. Nah, terus di sini ada resource. Resource itu merupakan yang mengerjakan bagian-bagian ini. Nah, kalau kita tidak menulis resource-nya, itu berarti kita seluruh anggota pada proyek itu ikut berkontribusi dalam mengerjakan proyek tersebut. Contohnya kalau di sini ada project manager, berarti membuat alat dan bahan ini khusus dikerjakan oleh project manager sendiri. Kemudian ada lagi yang dikerjakan oleh engineer dan desainer. Di sini untuk merancang beberapa konsep alat dikerjakan oleh engineer dan desainer. Lalu juga di sini ada tanda yang berwarna pink ya. Kalau saya anggap ini warnanya pink, itu merupakan bagian dari critical path di sini. Nah, di sini critical path-nya itu nggak termasuk ke dalam jadwal di sini, proses jadwal, sebab critical path di sini itu merupakan bagian dari bab utama, sementara yang kita proseskan itu merupakan subbab yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Wafa. Nah, terus selain itu juga untuk membuat network diagram bisa dilakukan dengan cara tanpa mengisi predeksesor terlebih dahulu. Contohnya kita langsung menarik anak panah ke proses yang akan kita tuju. Contoh, ini hanya sebagai contoh saja, kita misalkan tarik sini. Misalkan kita tarik diagramnya yang desain ini ke nomor rancang. Mau cek. Nah, contoh membagikan tugas ini kita masukin ke sini. Nah, maka anak panahnya ikut ke sini. Maka di bagian Gantt chart-nya juga akan ikut berubah predeksesornya. Nah, sebetulnya lebih enak menentukan predeksesornya, kita lihat dulu network diagramnya, yaitu tanpa menyusun terlebih dahulu predeksesornya. Seperti itu. Nah, terus adapun untuk melihat critical path dari bagian-bagian ini, kita bisa melakukan add new column, klik kanan, pilih insert column, lalu di sini ada pilihan critical path. Nah, ini bagian critical. Nah, kita bisa melihat di sini bagian mana saja yang merupakan critical. Nah, kenapa tadi bagian kritikal itu tidak termasuk dalam aktivitas? Karena yang termasuk kritikal hanya bab-bab ininya saja, bab utamanya saja. Jika saya hilangkan, nah bisa kelihatan cuma bagian-bagian utamanya saja. Sementara subbabnya itu tidak termasuk critical path, seperti itu. Selain itu juga ada free select di sini. Kita insert. Kita pilih free select.
Nah, di slide-nya ini kita bisa lihat bahwa waktu yang lama itu ada di merancang konsep alat, melakukan penerapan konsep, dan seterusnya bisa dilihat di tabel. Nah, jadi critical path ini merupakan waktu-waktu yang penting, yang beresiko dapat jika terlambat akan memperlambat proses kerja. Nah, di sini sementara slack-nya ini untuk penundaan waktu, artinya dia waktu amannya. Kalau di sini 7 hari, kita waktu amannya di sini 24 hari. Ini otomatis dihitung dari Microsoft Project sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Anwar telah menjelaskan bagaimana membuat network diagram dan predecessor-nya, penambahan penjelasan dari Mas Wafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengisi cost estimation, yaitu. Nah, di sini ada resource sheet. Jadi di sini sudah saya buat. Di sini ada nama resource name. Nah, di sini ada type, lalu ada material, ada inisial, ada maksimum presentasi, standard rate, overtime rate, lalu cost per use, dan di sini ada accrued, lalu di sini ada best. Nah, sebelumnya di sini kita harus untuk masuknya itu diklik dulu di sini, yaitu pilih resource sheet. Nah, langsung masuk ke resource sheet, dan selanjutnya kita ubah settingan awal di sini ya di displaynya untuk mengubah mata uang yang kita gunakan. Pada default Microsoft Project dia menggunakan US dollar. Nah, di sini karena kita tinggal di Indonesia, lalu project ini berbasis di negara Indonesia juga, kita menggunakan mata uang Indonesia dolar rupiah. Nah, di sini langsung saja saya jelas resource name ini yaitu kebutuhan apa saja yang akan kita butuhkan, yaitu designer, engineer, sensor suara, op-amp, elco resistor, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada tipe resource itu terbagi menjadi 3, yaitu ada work, material, dan cost. Nah, lalu di sini material ini contohnya seperti satuannya per buah, lalu ini kabel serabut, satuannya meter, pipa PVC, satuannya meter, lalu 3D printing cm kuadrat, dan berkas printout lembar. Nah, untuk di sini, inisial ini secara otomatis ditambahkan oleh Microsoft Project dengan huruf awalan dari kata, yaitu ini designer, jadi inisialnya yaitu D. Nah, lalu untuk maksimum unit, ini maksudnya ini adalah, kan di sini dia termasuk pekerja. Pekerja ini menggunakan waktu kerjanya di hari tersebut 100%. Nah, dia berarti bisa melakukan pekerjaan itu 100% dalam satu hari tersebut. Nah, di sini yaitu standard rate, yaitu gaji pekerja tersebut, dikarenakan proyek ini menggunakan tenaga kerja yang tidak mengeluarkan uang, yaitu dari anggotanya sendiri. Jadi kami menyeting di sini 0 per hour. Nah, di sini yaitu overtime rate, yaitu kerja lemburnya. Dan di sini tidak kami tarik biaya juga. Lalu ini penggunaan cost per use, atau misalnya di desainer total gajinya yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, di sini ada accrue add, yaitu di sini maksudnya accrue add itu terbagi menjadi 3, star, prorate, dan end. Apabila kita menaruh star, berarti kita perusahaan harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membayar pekerja tersebut. Apabila dilakukan prorate ini yaitu membayar pekerja itu saat pekerja itu sedang berprogres. Jadi misalnya sudah sampai proyek itu 1 tahun. Nah, jadi progres per 6 bulannya dia baru digaji.
Nah, apabila accrue at-nya yaitu N, itu dibayarnya setelah proyek itu selesai. Seperti itu. Tapi di sini pro-rate karena tidak digaji kaminya. Nah, di sini ada base calendar, yaitu ya di sini ada 24 jam, night shift, dan standar. Kami melakukan standar di sini. Mungkin begitu saja dari kelompok kami penjelasan tentang tutorial Microsoft Project. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.